Mari kita sama-sama satu di dalam doa sebelum kita mendengar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih dan kebaikan-Mu yang berlimpah buat hidup kami sehingga sampai pada hari ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul melalui Google Meet ini Tuhan. Bapak, ini tidak mengurangi kuasa otoritas-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Sore ini, malam ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami, berikan kami telinga yang dengar-dengaran, hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, dan biarkan Engkau yang bercahaya dan menuntun setiap langkah jemaat-Mu dan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar kebenaran akan firman-Mu. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Suara kedengaran aja ya? Oh iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar sore ini, malam ini. Sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kemarin minggu lalu Ibu Gembala sudah mengajarkan kita tentang bagaimana melindungi diri dari setiap perlengkapan rohani. Nah sekarang kita mau sama-sama belajar untuk membangkitkan hikmat yang efektif. Kenapa hikmat itu perlu? Karena di tengah-tengah keadaan seperti ini, di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita akan sangat susah untuk membedakan mana yang baik, mana yang salah. Beberapa hari yang lalu, sejak awal pandemi ini ada, sampai pada akhirnya terbit sebuah vaksin, kita di kalangan gereja pun sebenarnya sudah ada pertentangan, sudah ada pro dan kontra. Beberapa hari yang lalu saya dapat sebuah video yang bilang kalau orang-orang yang menerima vaksin itu dia keluar dari kasih keselamatan Kristus. Dan yang menyampaikan itu hamba Tuhan. Dia bilang dia melihat sebuah penglihatan terus dibagikan di media sosial. Katanya tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan COVID selain daripada darah Yesus, sekalipun itu vaksin. Gitu. Nah kita sebagai orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, jadi kita bingung ini mana yang benar ini ya. Saya tidak menjelekkan hamba Tuhan yang menyampaikan karunia tersebut, tidak menjelekkan dia lah intinya. Yang jelas saya sangat menghargai karunia-karunia Roh Kudus yang ada di dalam setiap hamba-hamba Tuhan, di setiap kita semuanya. Saya bisa bertobat juga karena ada seorang hamba Tuhan yang mempunyai karunia Roh Kudus. Nah, tapi bagaimana cara kita ini orang untuk membedakan ini benar atau enggak, salah atau tidak, kalau bukan dari hikmat. Makanya di 1 Yohanes 4 ayat 1, Tuhan pernah bilang itu, ujilah setiap roh yang kamu dengar. Waktu saya baca itu, saya ada berpikir, roh aja, sesuatu yang bersumber dari Roh Kudus aja Tuhan menyuruh kita untuk menguji. Apalagi berita yang hanya bersumber dari manusia. Jadi sore ini kita sama-sama mau belajar bagaimana caranya membangkitkan iman yang efektif supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak. Dan kita mau sama-sama belajar dari orang yang punya predikat paling berhikmat di dalam Alkitab, siapa lagi kalau bukan Salomo. Sama-sama kita buka di 1 Raja-Raja 3. Satu Raja-Raja 3 ayat yang ketiga sampai yang ke 13 lah. Ayat yang 1 Raja-Raja 3, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 3 sampai yang ke-13. Tentunya kalau kita lihat dari perikopnya di sini, doa Salomo memohon hikmat
Nah, kita mau belajar dari Salomo, bagaimana Raja Salomo ini menerima hikmatnya. Dan kita mau kita aplikasikan di dalam hidup kita, supaya apa yang dilakukan Salomo untuk meminta hikmat itu bisa kita lakukan, dan Tuhan memberikan hikmat itu juga buat kita untuk kehidupan kita. Tentunya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah tahu ini ceritanya bagaimana gitu ya. Bagaimana Salomo bisa mendapat hikmat, bagaimana Salomo meminta hikmat itu tentunya sudah tahu. Tapi kita sama-sama belajar kembali bagaimana kok bisa Salomo bisa mendapatkan predikat orang paling berhikmat sepanjang sejarah dunia. Jadi bukan cuma di Alkitab, di kehidupan nyata pun dari awal sampai sekarang tidak ada satupun orang yang berhikmat selain daripada Salomo. Kita mulai dulu di ayat yang ketiga. Jadi ini ceritanya si Salomo sudah dinobatkan sebagai raja ya, tapi waktu itu dia masih muda. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud. Ayahnya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ungkupan di bukit-bukit pengorbanan. Kita stop di ayat 3 dulu. Apa langkah yang bisa membangkitkan iman yang efektif? Yang pertama adalah hidup benar. Nah, kalau kita baca di sini, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud. Tentunya ketetapan yang dibuat oleh Raja Daud adalah ketetapan hidup yang benar. Nah, jadi poin yang pertama yang kita dapatkan untuk membangkitkan hikmat yang efektif adalah hidup benar. Seperti yang dilakukan oleh Salomo ya di sini. Dikatakan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud. Hanya saja ia masih mempersembahkan korban-korban sembelihan dan mengumpulkan di bukit-bukit pengorbanan. Bukit-bukit pengorbanan ini pada masa Salomo, pada zaman itu, memang dipakai untuk mempersembahkan korban-korban kepada ilah-ilah lain. Tapi tidak juga menutup kemungkinan tempat-tempat pengorbanan itu dipakai untuk mempersembahkan korban kepada Allah gitu. Nah, jadi waktu itu masih belum ada tempat yang khusus untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Karena waktu itu rumah Allah belum berdiri, Salomo belum membangun itu. Jadi waktu itu sudah banyak tempat-tempat bukit-bukit pengorbanan. Nah, di ayat yang ketiga ini kita sudah mendapatkan poin yang pertama untuk bisa membangkitkan iman yang efektif, yaitu hidup benar, sama seperti yang dilakukan oleh Salomo. Kenapa kita harus hidup benar? Seperti Alkitab bilang, doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, akan sangat besar kuasanya. Jadi doa itu terkabul bukan karena kata-kata dengan sangat yakinnya. Yang menjadi kunci adalah orang benarnya gitu ya. Doa orang benar, nah orang benarnya itu yang sebenarnya merupakan kunci dari setiap jawaban. Makanya kalau kita mau mendapat jawaban doa yang terbaik, ya kita harus hidup benar dulu. Karena seperti di Alkitab katakan, doa orang benar, jika dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Kuncinya adalah di orang benarnya. Mari kita sama-sama untuk menjadi orang benar. Menjadi orang benar itu panduannya sangat mudah karena semuanya ada di dalam Alkitab gitu ya. Kita buka 10 perintah Allah, di situ panduan hidup untuk menjadi orang benar. Kemudian dispesifikasikan lagi. Jadi 3, jadi cinta kepada Allah, mengasihi sesama manusia, sama kita, dan mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama. Itu yang menjadi poin untuk bisa hidup benar, bisa menjadi orang yang hidup benar. Kemudian kita baca ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Gibeon
Jadi Gibeon waktu itu kebetulan, jadi seperti yang saya katakan tadi, di zaman itu banyak tempat untuk mempersembahkan korban-korban. Nah, yang paling besar adalah Gibeon. Makanya Salomo datangnya ke situ. Gitu. Tapi dia mempersembahkan korbannya kepada Tuhan. Dan yang poin yang kedua yang kita dapatkan adalah ini. Suatu hari raja pergi ke Gibeon. Pergi kepada Allah untuk mempersembahkan korban. Jadi poin yang kedua kita dapatkan, kalau tadi yang pertama adalah hidup benar, yang kedua adalah datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan itu sudah pasti menjadi suatu alamat yang paling tepat di tengah-tengah pergumulan kita. Permasalahannya, seringnya kita orang-orang, anak-anak Tuhan itu datangnya kepada Tuhan pada saat kepepet, pada saat ada pergumulan, pada saat lagi nggak enak. Kebanyakan, tapi saya percaya semua jemaat di sini setiap hari punya waktu doa kepada Tuhan. Nah, karena itu inilah pentingnya mempunyai atau membangun sebuah mesbah doa pribadi, mesbah doa keluarga. Karena itu merupakan langkah kita untuk bisa mendapatkan hikmat dan membangkitkan hikmat yang efektif, yaitu datang kepada Tuhan. Nah, seperti di sini yang dikatakan pada ayat yang keempat, pada suatu hari raja pergi ke Gibeon. Dia pergi ke Gibeon dengan tujuan untuk mempersembahkan korbannya kepada Tuhan. Jadi yang poin yang kedua yang bisa kita dapatkan adalah datang pada Tuhan. Karena datang pada Tuhan itu adalah jawaban yang paling tepat di semua pergumulan kita, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Sekalipun tidak ada dalam pergumulan, seharusnya memang kita harus datang kepada Tuhan, ya. Kemudian kita lanjut lagi ke ayat yang kelima. Ayat yang kelima, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dalam mimpi, pada waktu malam, berfirmanlah Allah, mintalah apa saja yang hendak kuberi. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi ibaratnya kalau di bahasa Indonesia sehari-hari sekarang tuh Tuhan cuma bilang, kamu minta apa? Saya kasih. Nah, tentunya secara manusia ini adalah pertanyaan yang susah dijawab. Kenapa? Karena pertama Salomo raja. Kedua, Salomo itu lagi muda waktu itu. Pasti gejolak mudanya itu membangkit-bangkit, membara-bara. Dia bisa minta apa aja sama Tuhan. Dia bisa minta apa aja. Tapi di sini tentunya nanti jawabannya kita tahu Salomo minta apa gitu ya. Nah, makanya kalau kita meminta sesuatu sama Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab ini tadi, diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan kalau Tuhan bilang, apa yang mau saya lakukan buat kamu? Minta aja, saya kasih. Tentunya di sini kita pasti perlu hikmat dong. Nah, kita lanjut ke ayat yang ke-6-nya. Ayat yang ke-6 sampai yang ke... Udah, saya baca dulu ya. Ayat yang ke-6. Lalu Salomo berkata, Engkaulah Allah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Dan di ayat ke-9 baru Salomo minta nih, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar itu. Nah, kalau kita baca, sepertinya jawaban Raja Salomo ini kayak bertele-tele. Sepertinya kita baca ya. Karena di sini kan Tuhan bilang, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ibaratnya, kamu minta apa? Saya kasih. Tuhan ngomong kayak gitu. Tapi di sini
dari ayat 6 sampai ke ayat 8, kenapa nggak langsung ayat 9 aja? Langsung tuh Salomo bilang, Tuhan berikan aku hikmat. Tapi di sini selalu ada perantara yang Salomo lakukan. Dia nggak langsung minta. Dia ibaratnya nggak langsung to the point, nggak langsung ngomong, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini. Tapi di sini Salomo ngomong, lalu Salomo berkata di ayat 6, Engkaulah Allah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini berbicara apa? Ini berbicara mempersembahkan korban yang benar. Dan ini juga berbicara tentang penyembahan, ujian penyembahan kepada Tuhan. Ini yang bagi saya adalah kunci dari setiap terkabulnya permintaan Salomo ini. Dia tahu hati Bapa. Dia tahu hati Tuhan. Karena itu dia nggak langsung to the point, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta itu. No. Salomo berjalan dengan perlahan kepada Tuhan. Ketika disodorkan pertanyaan yang menggiurkan, dia nggak langsung minta. Salomo mengangkat pujian penyembahan yang sesungguhnya. Ini menurut saya ya. Di ayat 6 sampai ke 8 ini adalah sebenarnya berbicara tentang pujian penyembahan. Karena itulah pentingnya pujian penyembahan di dalam setiap ibadah, di setiap saat teduh kita. Benar, saat ibadah poin terpenting adalah khotbah. Benar, saat teduh yang paling penting adalah baca firman dan merenungkannya. Tapi jangan lupa, sebelum kita masuk ke dalam intisarinya, kita harus melakukan pujian penyembahan. Karena pujian penyembahan itu amat sangat penting. Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan. Manusia, orang yang pelepasan itu bisa dilepaskan hanya karena pujian penyembahan. Saul waktu lagi kesurupan, Daud cuma pujian penyembahan dan dia selesai. Dan karena itu pujian penyembahan itu menarik atmosfer surgawi masuk ke dalam hidup kita. Sama seperti yang dilakukan Salomo. Saya rasa waktu ditanya mungkin Salomo bingung dia mau minta apa. Tapi ini yang harus kita tarik kesimpulan yang luar biasa. Salomo secara tidak langsung dia melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan karena dia nggak langsung to the point. Dia bilang Engkau Allah yang besar yang menunjukkan kasih setiamu kepada Daud, yang menjamin kepadanya kasih setia yang besar dan lain sebagainya sampai di ayat yang ke-8. Sekali lagi ini adalah poin yang saya lihat dulu, yang ketiga, mempersembahkan korban yang benar. Korban yang benar, yaitu pujian dan penyembahan. Karena itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ayo saya himbau, kita terus punya waktu doa yang efektif, pribadi, doa keluarga setiap hari, dan terus menaikkan pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu adalah menarik atmosfer surga untuk masuk ke dalam atmosfer hati kita. Mungkin hari ini kita akan menghadapi sesuatu yang tidak enak di dalam hidup kita. Tapi ketika pagi-pagi kita bangun pagi, kita ambil waktu saat teduh, kita mau pujian penyembahan, atmosfer surga masuk. Ketika atmosfer surga masuk, kita sudah siap dengan segala pergumulan yang akan kita hadapi hari ini. Karena itu pentingnya pujian penyembahan mempersembahkan korban yang terbaik. Dan setelah itu, barulah Salomo bilang, maka berikanlah di ayat 9 baru dia ngomong, maka berikanlah kepadamu nih maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sekali lagi, saat itu Salomo sedang posisi jadi raja, kemudian masih muda. Gejolak anak muda semuanya, Bapak Ibu, yang lainnya mungkin sudah pernah muda gitu ya. Tahu kalau gejolak muda itu maunya apa gitu, sudah tahu pasti kan. Saya nggak perlu menjabarkan. Semuanya pernah muda. Pasti tahu kalau mau muda itu pengen bebas, pengen merasakan ini, pengen mendapatkan ini, pengen punya ini, pengen merasakan semuanya. Tapi di sini kenapa kok Salomo bisa langsung meminta sesuatu yang berdampak buat setiap orang. Yang dia minta itu justru berdampak untuk satu bangsa ini. Sehingga akhirnya dia mendapat predikat orang paling berhikmat di dalam Alkitab dan di dalam sejarah kehidupan, sejarah dunia. Kenapa Salomo bisa meminta sesuatu yang seperti itu ya? Kenapa dia kok bisa meminta sesuatu yang
bukan untuk dia sendiri. Sedangkan waktu itu dia masih muda, punya gejolak yang macam-macam pasti di dalam dirinya. Karena yang pertama yang saya dapatkan di sini adalah Salomo didasari permintaannya itu didasari oleh pengenalan akan Tuhan. Ini yang luar biasa. Jadi gini, Raja Salomo tahu, dia sangat tahu, pertama hati Bapak itu kasih. Bapak itu agung. Karena itu dia datang dengan pujian penyembahan. Setelah itu dia tahu isi hati Tuhan. Kalau dia bisa aja minta yang untuk menyenangkan dirinya sendiri gitu ya. Tapi ternyata dia tahu isi hati Tuhan. Dia dipercaya untuk menjadi pemimpin di satu bangsa yang besar waktu itu ya. Sampai sekarang ya. Israel. Suatu bangsa yang besar. Karena itu dia meminta sesuatu yang tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, tapi berguna bagi satu kerajaan ini, satu bangsa ini. Kenapa kalau mau bisa meminta itu? Karena dia mempunyai didasari pengenalan akan Tuhan. Tujuan Tuhan menempatkan setiap kita ada di dunia itu adalah supaya kita bisa berdampak buat sekitar kita. Supaya kita bisa berbeda dengan orang lain. Makanya Tuhan bilang, kamu mencerminkan kasih Kristus. Kamu adalah Alkitab yang tertulis. Karena kita diturunkan, dipercaya untuk menjadi anak Tuhan, turun ke dalam ke dunia ini melalui rahim orang tua kita masing-masing. Kita awalnya nggak tahu tujuannya, tapi kita sekarang tahu tujuan hidup kita adalah berdampak buat sekitar, membawa kasih Allah. Masalahnya setiap orang itu nggak baca Alkitab ini. Ini Alkitab kasih, isinya kasih. Semua orang tuh nggak baca Alkitab ini. Yang baca kita. Dan yang harus kita lakukan adalah mengaplikasikan setiap Alkitab ini kepada dunia, kepada sekitar kita. Makanya seorang hamba Tuhan pernah bilang, kamu itu Alkitab yang dibaca oleh orang banyak. Kalau kamu Alkitab yang dibaca oleh orang banyak, harusnya kamu tahu isi Alkitabmu. Harusnya kamu tahu isi hati Tuhanmu. Nah karena itu Bapak Ibu saya himbau, yuk sama-sama kita belajar untuk mengenal hati Tuhan. Kenapa sih kita ditempatkan di dunia ini? Kenapa saya ditaruh di gang karya bersama? Kenapa saya tinggal di gang tepian? Kenapa saya tinggal di Sangatta? Kenapa saya bisa menikah dengan orang Toraja? Kenapa saya bisa menikah dengan orang Batak? Kenapa saya bisa dan ini dan itu dan ini? Semuanya pasti punya alasan dan konklusi yang jelas. Tuhan menempatkan kita di posisi yang saat ini, posisi kita sebagai ibu, posisi kita sebagai anak, posisi kita sebagai suami, posisi kita tinggal di tempat kita saat ini, pasti punya tujuan. Nggak mungkin nggak. Itu yang saya percaya. Karena itu, untuk mengenal, untuk menerima hikmat yang efektif, itu tadi poin-poin yang seperti saya baca. Kalau kita baca ayat selanjutnya, yang dipandang Allah itu adalah baik. Makanya di ayat 10 bilang lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Karena itu kalau kita baca ayat selanjutnya, Tuhan kasih. Selain dikasih hikmat, Tuhan langsung menjaminkan. Di ayat ke-13 saya baca, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Itu bonus. Itu bonus yang didapat oleh Salomo. Salomo cuma meminta hikmat, tapi Tuhan kasih apa? Sudah dijelaskan di sini. Dan apa yang tidak kamu minta, itu yang kuberikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, cara efektif untuk membangkitkan hikmat di dalam hidup kita, karena kita sekarang tinggal di tengah-tengah dunia yang serba mudah, internet gampang. Kalau kita kesana kesini, kalau kita menerima info itu instan sekali. Sesuatu yang terjadi di Afghanistan sana kita tahu, walaupun kita di kota Sangatta, yang jauh beribu-ribu mil, beribu-ribu meter, kilometer dari tempat kita tahu. Kita tahu yang terjadi di luar angkasa sana, ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, kita tahu. Kenapa? Karena media, karena kemudahan internet, karena kemudahan segalanya. Nah, karena kemudahan itulah terkadang berita yang nggak benar itu datang kepada kita. Bagaimana kita bisa, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membedakan ini berita benar atau nggak benar.
Kalau kita menerima sebuah teguran dari hamba Tuhan, kita bisa menguji ini rohnya dari Tuhan atau enggak. Karena itu kita memerlukan hikmat yang tepat. Hikmat yang hanya bersumber dari surga. Kalau hikmat itu bersumber dari surga, jawabannya pasti tepat. Karena itu poin-poin yang bisa saya bagikan. Yang pertama, membangkitkan hikmat yang efektif. Yang satu adalah datang hidup benar. Kalau hidup kita benar, kita pasti bisa mendapatkan hikmat yang efektif tersebut. Kemudian yang kedua adalah datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita punya waktu doa sendiri-sendiri. Kita punya waktu doa mesbah keluarga. Mempersembahkan korban, mempersembahkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan yang keempat, didasari pengenalan akan Tuhan. Kalau kita mengenal hati Tuhan, tentunya kita pasti tahu apa yang kita minta itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti doa Paulus. Kebanyakan di antara kita, kalau doa kan, Tuhan saya minta kesembuhan, Tuhan saya minta diberkati, saya minta anak saya pintar dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak kita berdoa seperti yang pernah diucapkan Paulus? Apa yang menjadi keinginan hatimu terjadilah di hidupku. Mari kita sama-sama belajar untuk mengenal akan Tuhan. Nggak salah berdoa untuk meminta, itu nggak salah. Karena firman Tuhan sendiri bilang, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Hanya saja permintaan kita itu harusnya didasarkan oleh pengenalan akan Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan sore ini buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Yuk kita sama-sama belajar untuk mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan dengan baik dan benar. Banyak yang bilang kita sekarang sudah di akhir zaman. Banyak yang dibilang sekarang sudah masuk ke dalam zaman antikristus dan apapun sebagainya. Kita boleh mendengar berita itu, tapi yang perlu kita tahu adalah kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada sang penguasa itu, yaitu Yesus Kristus, yang adalah kasih di dalam hidup kita. Kita adalah Alkitab yang dibaca oleh orang-orang di luar sana, karena itu kita harus bisa mengaplikasikan kasih dari Alkitab ini di dalam hidup kita. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, biarkan firman ini terus bertumbuh di dalam hati kami, bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Berbicaralah, tuntunlah kami Roh Kudus, pegang tangan kami, pegang setiap tangan keluarga-keluarga di tempat ini, mudah-mudinya Tuhan, untuk terus berjalan di jalan kebenaran-Mu, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, melainkan selalu lurus, berjalan bersama dengan Engkau. Tuntun kami ya Bapa, tuntun kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada WL.